Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan syurut al-udhiyah, syarat-syarat hewan korban. Di antara syarat yang beliau sebutkan adalah antakuna mimma ayyanahu syari'u jinsan wa sinnan. Hewan tersebut termasuk hewan yang telah ditentukan oleh syariat secara jenis dan umurnya. Untuk jenisnya dia digolongkan bahimatul an'am. Bahimatul an'am disebutkan oleh para ulama maknanya al-ibil wal baqar wal ghanam. Meliputi ad-dha'n wal ma'iz, domba dan kambing. Demikian juga mereka menyebutkan seperti al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau menyebutkan termasuk min jinsil baqar al-jamus. Jamus, sapi, kerbau, ya. Yang jadi perbincangan di kalangan mereka berkaitan dengan baqaratul wahsy, sapi liar, ya. Wallahu alam, waladzi yadhhar, untuk sapi liar ini tidak diperbolehkan, ya. Walaupun terjadi perbincangan dalam artian silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun kuda tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Berkaitan dengan umur, yang masuk untuk dikorbankan adalah as-sani. As-sani. As-sani minal ibil matamma lahu 5 sinin. Hewan yang sudah genap 10 tahun, 5 tahun ke atas. Adapun as-sani minal baqar matamma lahu sanatan. Yang sempurna 2 tahun ke atas. Adapun as-sani minal ghanam itu 1 tahun ke atas. Kemudian apa hukum berkorban dengan al-jaza', domba yang di bawah setahun, umurnya misalkan di atas 6 bulan, di bawah setahun, 6, 7, 8, 9, 10 bulan, 11 bulan, apakah boleh dikorbankan? Kemarin kita menyelesaikan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, bahwasanya para ulama menyatakan diperbolehkan dengan kesepakatan berkorban dengan al-jaza', sawaun wujida ghairuhu am lam yujad, baik didapati as-sani, didapati selain jaza' ataupun tidak didapati, boleh secara mutlak. Adapun makna sabda Nabi alaihi salatu wasallam, illa ya'suru alaikum, kecuali kalau kondisi kalian susah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan musinnah. Ini dikatakan oleh jumhur, mayoritas para ulama mengatakan ini hadis mahmulun ala istihbab. Hadis itu dibawa kepada pengertian sunnah, dalam artian kalau seandainya ada yang setahun ke atas, dia afdol nyari yang setahun, afdol sunnahnya. Tapi kalau seandainya menyengaja atau qasud, menyengaja untuk mencari di bawah setahun berupa domba, maka boleh-boleh saja. Adapun disebutkan oleh mereka, para ulama menyebutkan seperti Abdullah bin Umar dan juga Imam Az-Zuhri melarang untuk mengorbankan ad-dha'n yang di bawah 1 tahun. Al-jaza' min ad-dha'n, kata mereka tidak boleh. Itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga Imam Az-Zuhri. Namun min babil faedah, riwayat dari mereka ini tadi mereka melarang secara mutlak, baik didapati ataupun tidak didapati.
selain al-jaza. Mereka melarang secara mutlak. Wallahu alam, keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan la'allahu aqrab ila shawab. Ya. Kemudian kita masuk pada halaman 79. Asy-syartu tsani min syuruti sihhatil udhiyah. Syarat yang kedua dari syarat-syarat sahnya kurban. Antakuna khaliyatan minal uyub al-atiyah. Syarat yang kedua, dia kosong dari aib. Apa aib atau cacat tersebut? Al-awar al-bayyin, buta sebelah dengan kebutaan yang jelas. Kambing yang buta sebelah tidak sah dikorbankan. Bagaimana patokan buta sebelah yang bayyin, yang jelas? Hilang matanya atau tertutup matanya, itu tidak sah. Namun kalau fi al-bayaw, pada bagian mata tersebut ada cuma sekedar putih, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menyebutkan diperbolehkan. Tidak masalah, diperbolehkan. Kalau ada putih saja misalkan pada bagian bola matanya tadi. Kemudian yang kedua al-marad al-bayyin, yang tidak diperbolehkan. Kambing kurban harus lepas atau kosong dari penyakit al-marad al-bayyin, penyakit yang jelas-jelas nampak penyakitnya tadi. Yang ketiga al-arad al-bayyin, kepincangan yang jelas nampak. Yang keempat al-kibaru al-mutanahi. Ya. Al-kibar itu maknanya tua, ya, ketuaan. Ya. Al-mutanahi, tuanya sudah pada puncak tua. Apa maksudnya? Kambing ini sudah terlalu tua sehingga kurus. Wong kalau terlalu tua sepuh kan, kurus enggak? Kurus seperti itu tadi. Ya, mungkin kambingnya tidak mati-mati juga tidak dikorban-korbankan. Atau yang semakna dengan ini, yang disebutkan dalam lafaz hadis, al-kasiratul lati la tunqi. Ya. Kambing yang krempeng, yang tidak ada sumsumnya lagi, sudah tua dia, lemah. Wa qad dalla ala hadhil uyub haditsul Barra ibni Azib. Dan yang menunjukkan akan aib-aib ini adalah hadis Al-Barra ibnu Azib. Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Al-Barra ibnu Azib mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau mengatakan arba'un la tajuzu fil adahi wa fi riwayatin la tujzi. Al-Barra ibnu Azib mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Mananya tidak sah. Al-awra al-bayyin awaruha, yang buta sebelah yang nampak kebutaannya. Wal maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang nampak jelas penyakitnya. Wal arja al-bayyin dhala'uha, yang pincang dan nampak betul-betul jelas kepincangannya. Wal kasiratul lati la tunki, dan yang kurus kering sampai-sampai tidak ada sumsumnya lagi. Fahadil arba la tajuzu at-tadhiyya biha. 4 sifat yang ada ini tadi tidak diperbolehkan hewan tersebut dikorbankan. Salah satu dari 4 ini tadi apabila ada pada hewan korban maka tidak sah hewan korban tersebut dikorbankan. Qala al-Muwaffaq ai Ibnu Qudamah la na'lam fi dzalika khilafan. Kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama tentang 4 sifat ini tadi. Intinya apa? Para ulama sepakat kalau salah satu dari 4 sifat ini
ada pada hewan korban, maka hewan tersebut tidak bisa dikorbankan. Kemudian beliau menyebutkan rinciannya. Kata beliau, al-aura al-bayyin awaruha, yang pincang, yang buta sebelah, yang nampak jelas kebutaannya. Wa hiyallati in khasafat ainuha au barazat, yaitu yang in khasafat, tenggelam, tertutup matanya, atau barazat, nonjol. Fa in kana ala ainiha bayadun, kalau cuma sekedar putih saja di bola matanya, walam tazhab, dan tidak hilang bola matanya, ajza'at, maka sah-sah saja. Li'anna awaraha laisa bayyinan, dikarenakan kebutaannya bukanlah sesuatu yang bayyin, yang jelas. Fala yu'athiru fi nuqsani lahmiha, serta tidak ada pengaruh dari sisi kurangnya daging. Para ulama mereka menyebutkan di buku-buku fikih bahwasanya bagian mata termasuk bagian min atyabil lahmi, termasuk bagian yang paling enak dari matanya kambing atau dari jasad kambing, badan kambing. Itu bagian mata. Mereka sebutkan termasuk yang paling enak. Makanya Rasul melarang ini tadi. Ya. Di sini bisa diambil faedah, ya ikhwan. Ada keistimewaan berkaitan dengan mata kambing. Cuman di sini butuh penelitian. Lihat, Rasul SAW tidak menginginkan pada hewan korban tersebut hilang matanya. Kalau dia cacat, tidak usah dikorbankan. Nah, di sini butuh penelitian. Apa sih faedah mata kambing tersebut kalau dikonsumsi? Yang jelasnya secara teori yang disebutkan di buku fikih, mereka menyebutkan mata kambing tersebut termasuk bagian atyabul lahm, bagian daging kambing yang enak. Adapun torpedo bijinya tadi, itu mereka menyebutkan bagian yang tidak bagus dikonsumsi. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, Rasul pernah berkorban dengan al-khasi, ya, kabsyain maujuain, dua kambing yang mauju, yang dikebiri. Ya. Oleh karenanya mereka, para ulama menyebutkan, karena kenapa kambing yang dikebiri sah-sah saja untuk dikorbankan? Alasannya dikarenakan bijinya tersebut bukan perkara yang atyab, bukan perkara yang bagus untuk dikonsumsi. Wal umya asyad, kalau umya, buta dua-duanya, itu lebih parah lagi. Li'annal ama yamna masyaha ma'a rafiqatiha wa yamna musyarakataha fil alb. Ya. Dikarenakan yang buta itu bisa menghalangi, kebutaan bisa menghalangi dia berjalan bersama kawan-kawannya, dan juga bisa menghalangi berombongan fil alb ketika makan di tempat gembalaan. Yang kedua, al-maridhu al-bayyin maradhuha, yang sakit yang jelas nampak penyakitnya. Wa yallati zaharat 'alayya atharul marad, yaitu kambing yang nampak padanya bekas-bekas atau pengaruh penyakitnya. Alladzi yuqiduha anil ra'i, yaitu penyakit yang membuat dia tidak bisa makan di tempat gembalaan. Mimma yusabbibu lahal hizal, menyebabkan dia krempeng. Wa fasadil ham, juga bisa menyebabkan rusaknya daging tersebut. Wa minhu al-jarab, di antara contohnya al-jarab, kudisan. Ada kambing itu kudisan, ikhwan, bulunya rontok, itu kulitnya kasar. Fa huwa yamna al-ijza qalilihi wa katsirihi, atau qalilahu wa katsirahu. Al-jarab, kudisan, kambing kurap itu tidak sah dikorbankan. Bisa menghalangi dari keabsahan, baik sedikit ataupun banyak. Li'annahu yafsud asyaham wal laham, dikarenakan kurap, kudis itu merusak asyaham, gaji dan dagingnya, tidak boleh dikorbankan. Kemudian al-arja al-bayyin dhala'uha, al-arja, hewan yang arja, yang bayyin dhala'uha,
pincang artinya. Ai arajuha, kepincangannya. Wa dzalika bi kaunihi fahishan, yaitu gambarannya dia fahishan, parah kepincangannya. Wa dhala bi fathhi dha wal lam, dhala wa huwa al-ghamz, adalah al-ghamz. Ya. Colekan artinya maknanya. Fal arja hiya allati tatakhallaf ya, anil qati', ya, wa tasbiquha al-mashya ila al-kala, ya, at-tayyib fayar iyana fayar inahu wala tudrikuhunna fayanqusu lahmuha. Yang pincang tersebut dia akan ketinggalan dari, dengan sebab ya karena pincang tadi, ketinggalan dari kawannya dia, sehingga rombongan-rombongan dia bisa mendahului dia tadi ke tempat penggembalaan, ke rumput yang bagus-bagus untuk layak dimakan. Sehingga rombongan-rombongannya tadi bisa lebih dahuluan dan dia tidak bisa ngejar. Itulah yang menyebabkan dia dagingnya tidak bisa gemuk. Wa aula minha al-ajiza 'anil mash. Dan yang lebih parah lagi dari ini, tidak bisa dikorbankan, adalah yang memang tidak bisa berjalan. Li ahatin min kasrin wa nahwihi. Dikarenakan ada suatu penyakit, misalnya patah atau yang semisalnya. Yang pincang tadi, mereka menyebutkan, para ulama menyebutkan, kalau jalannya tadi bisa ketinggalan dari rombongan. Ketika ketinggalan dari rombongan, maka tidak sah dikorbankan. Kemudian yang keempat, al-kasiratul lati la tunqi bi dhammit ta wa iskanin nun la tunqi wa kasril qaf ay la niqya laha. La niqyah. Apa makna niqyah? Disebutkan dalam An-Nihaya, hiya allati la mukha fiha li dha'fiha, yang tidak ada sumsumnya lagi dikarenakan apa? Saking lemahnya dia. Wan niqyu bi kasrin nun wal mukh. Ya. Sumsum. Jangan antum terjemahkan otak, ya. Aman kambing tidak ada otak, ya itu tidak ada istilah tidak ada otak. Kalau dia tidak ada otak, kecuali istilah kita, istilah orang Palembang bilang tidak ada otak itu. Nah, kalau kambing yang tidak ada otak, mati dia. Tapi yang dimaksud di sini al-mukh di sini bukan otak tapi sumsum. Sumsum itu disebutkan min anqatil ibl. Idza saminat sarafiha niqyun. Ya. Kalau gemuk, ya pasti ada sumsum, itu ada kaidahnya. Fa hadzal hadis dalilun ala anna hadhil uyub al-arba'a mani'atun min sihatil udhiyah. Dalam hadis ini, hadis Al-Barra ini tadi menunjukkan bahwasanya 4 sifat tersebut menghalangi keabsahan hewan kurban. Wa sakata an ghairiha min al-uyub, dan Rasul diam tidak menyebutkan yang lainnya dari aib-aib yang ada. Walakin yara al-jumhur annahu yuqas 'alaiha ghairuha mimma huwa ashaddu minha aw musawin laha. Akan tetapi jumhur menyebutkan mereka berpandangan bisa dikiaskan dengan yang lainnya, ya, dari aib-aib yang lebih parah atau yang setara. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, wa ajma'u, mereka para ulama sepakat, ala annal uyub al-arba'a, bahwasanya aib yang 4 tersebut, al-mazkura, yang telah disebutkan fi hadits al-Barra, yang telah disebutkan dalam hadis al-Barra, la tujzi at-tadhiyah biha, membuat tidak sah untuk dikorbankan. Wa kadza ma kana fi ma'naha au aqba minha, demikian yang semaknanya atau yang lebih parah lagi, kal ama wa qat'ir rijl wa shibhi, seperti buta atau terpotong kakinya. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. 4 sifat ini disepakati oleh para ulama tidak sah
hewan tersebut dikorbankan, atau yang semaknanya, atau yang lebih parah. Wa qala al-Khattabi, al-Imam al-Khattabi menyatakan dalam Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud, fil hadis dalilun ala anna al-aib al-khafif fi dhahaya ma'fun anhu. Kata Al-Khattabi, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya cacat yang ringan, aib yang ringan pada hewan korban tersebut dimaafkan. Ala tarahu yaqul, bukankah, tidakkah engkau melihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Al-bayyin awaruha wal bayyin maraduha wal bayyin dhala'uha. Yang nampak kebutaannya, yang nampak penyakitnya, yang nampak kepincangannya. Fal qalil minhu ghairu bayyin fakana ma'fuwan anhu. Adapun yang sedikit itu namanya tidak bayyin, tidak jelas, sehingga dimaafkan. Wa hunaka quyubun takunu fil udhiyah wa la tamna al ijza walakin tujib al karahah alal azhar min qaulai ahli ilmi fatakunu salima aula fatukrahu at-tadhiyah bima yali. Di sana ada aib-aib yang kalau ada pada hewan korban tidak menghalangi keabsahan, akan tetapi menyebabkan kemakruhan menurut pendapat yang paling nampak dari dua pendapat para ulama, sehingga selamat dari aib-aib tersebut lebih utama. Apa aib-aib tersebut? Kemudian disebutkan di sini makruh dikorbankan. Apa itu? Al-adba. Al-adba. Apa adba? Wahya maqtu'atul udhun atau maksuratul qarn, yang terpotong telinganya atau patah tanduknya. Hewan patah tanduk sah, tapi makruh. Fahadhi tujzi, ini sah-sah saja. Lianna dzalika la yunkisu lahmaha, dikarenakan kalau cuma sekedar patah tanduk yang terpotong telinganya tadi tidak mengurangi dagingnya. Wali'annahu yaktsur wujuduha, dan juga dikarenakan keberadaannya banyak, sering terjadi patah tanduk itu. Wal kamal aula, cari yang sempurna, yang tidak patah tanduk, yang tidak robek telinganya, itu lebih afdol, lebih layak, lebih bagus. Wa amma ma la qarna lahu khilqatan, adapun yang tidak punya tanduk, memang sudah sejak lahir dari awal penciptaan, aula udzuna lahu khilqatan, atau memang tidak ada telinga sejak awal lahir, fatajuzu at-tadhiyah bihi bila karoha, maka boleh saja dikorbankan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Jelas? Dari lahir kambing ini tidak bertanduk, dari lahir memang telinganya buntung, ini sah saja dikorbankan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Wa innama faraqal adab liwurudin nahyi anhu, kondisinya terjadi pemisahan, dibedakannya al-adab dikarenakan memang ada larangannya. Wa huwa aib, dan itu aib. Disebutkan dari sebagian riwayat ya, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, kami dulu ketika berkorban ya, amarana Rasulullah SAW an nastashrifa al-ain wal udhun, kami dulu diperintahkan oleh Rasul untuk ngecek mata, ngecek telinga, katanya tadi. Li'annahu rubbama dami wa alam sya fayakunu al-kalmarad, dan terkadang hewan tersebut damia wa alamasya fayakunu kalmarad. Apa makna damia? Yang tahu? Kendaraan. Ya. Ya, beliau mengatakan berkaitan dengan patah tanduk tadi ya.
Li'annahu rubbama damiya wa alamasya, dan bisa jadi patah tanduk tadi menyebabkan pendarahan sehingga kambing pun merasakan kesakitan. Patah tanduknya, darahnya tidak berhenti. Fayakunu kal marad, sehingga kondisinya bagaikan al marad, penyakit. Bi khilafil ajam, berbeda dengan ajam. Apa itu? Mala qarna lahu, sesuatu yang memang tidak ada tanduk. Fa innahu husnun fil khilqah laisa bi aibin wala marad. Kalau itu memang bagus ya, dalam bentuk penciptaannya memang seperti itu, bukan dianggap aib, bukan juga penyakit. Wal kamal aula, nyari yang sempurna memang lebih bagus, lebih layak ya. Adapun yang mala qarna lahu ya memang husnun fil khilqah, memang sudah bagus dari sana penciptaannya. Itu bukan aib ya ikhwan. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang bawaan dari lahir seperti itu, jangan antum katakan aib. Ya. Tapi itu namanya husnun fil khilqah. Itu ta'adduban ma'allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi ahsani taqwim, sehingga makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terlahir dalam keadaan bibir sumbing, dalam keadaan hidungnya pesek, ta'adduban ma'allah Subhanahu wa taala antum katakan husnun fil khilqah. Itu adab. Dia sudah bagus dalam bentuk penciptaannya. Difahami? Aduh, hidungnya antum pesek, bawaan dari lahir, tidak terlalu bagus dia tuh, pesek hidungnya. Itu bagus. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an diciptakan dalam bentuk apa? Fi ahsani taqwim. Itu seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, Maha tahu kenapa dia diciptakan seperti itu tadi. Dan kalau mengganggu aktivitas dia, kemudian dilakukan sama dia pengobatan, bolehkah? Jawabannya boleh. Namun posisi seperti itu semua memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki husnun fil khilqah. Kemudian al-butara atau al-batara minal ibil wal baqar wal maiz. Al-batara, apa al-batara? Wahiyallati quti'a zanabuha, yang terpotong buntutnya, au ba'dhuha, atau sebagiannya. Fatukrahu at-tadhhiya biha, makruh. Amma maqtu'atul aliyah minad dha'ni fahadhihi la tujzi' fil udhiyah. Adapun kalau terpotong al-aliyah, terpotong aliyah dari domba tersebut, maka itu tidak sah dikorbankan. Tahu antum aliyah? Aliyatus syah itu obat untuk encok atau yang sejenis-jenisnya, kata orang encok atau saraf kejepit. Bahasa Arabnya irqun nasah. Bukan buntut kambing, ya. Bukan. Aliyatus syah itu kambing yang kambing Arab ya. Ya, enggak tahu kalau di Indonesia ini ada apa enggak. Kalau dulu di Vius banyak. Di kambing itu buntutnya itu besar dia. Berlemak. Tahu enggak Abu Akib? Itu obat. Caranya dibagi 3, kemudian direndam, dipanaskan, dia mencair. Lemak itu sebenarnya. Kemudian diminum, bau amis itu. Bukan buntut kambing, jangan antum untuk buntut kambing yang kecil-kecil itu. Bukan itu. Aliyatus syah, memang mereka kalau mungkin diterjemahkan Indonesia itu buntut kambing, memang kita nyebutnya buntut, tapi dia besar. Kalau buntut kambing itu kan kecil kan, paling cuma segini. Nah kalau itu lemak isinya. Carilah antum di YouTube, buka, klik bahasa Arab, aliyatus syah. Nah ini kalau hilang tidak sah. Ya, kalau terpotong tidak sah. Karena itu dianggap bagian daging atau lemak.
Di sini disebutkan bi anna dzalika naqsun bayyinun fi juz'in maqsudin minha. Dikarenakan kalau tidak ada aliyah ini tadi, berarti ada kekurangan yang memang jelas nampak pada bagian yang diinginkan. Amma idza kanat min naw'in la aliyata lahu, adapun kalau memang hewannya berasal dari memang jenis yang tidak ada aliyah, bi aslil ilqah, memang dari asal khilqah, fa innaha tujzi id la naqsa fiha an jinsiha. Maka itu sah-sah saja, memang tidak ada kekurangan padanya dari segala jenisnya. Tergambar tuh, Ibn. Ya, aliyatus syah. Tahu kan dia? Gambarnya tahu kan? Ada. Nanti kalau untuk kiamat antum akan lihat sendiri bagaimana bentuknya. Ya. Jadi dombanya kayak gitu dia, aliyahnya besar. Nggak tahu kalau domba di Indonesia ini tadi. Ada juga sih, perhatikan di domba-domba Indonesia ini sebagian yang seperti itu. Jadi ekornya tuh lebih besar dia. Kalau kita kan ekor kambing itu kan kecil baru nih. Nah, itu yang ekor besar itu loh. Itu namanya aliyah bahasa Arabnya. Nah itu antum yang disebutkan dalam hadis itu termasuk obat tibbun nabawi. Gimana antum caranya? Antum rebus, ambil ya, kemudian antum cairkan. Antum minum. Itu memang tibbun nabawi yang disebutkan dalam hadis. Itu obat irqun nasah. Kalau alam irqun nasah itu bahasa Indonesianya apa? Apa saraf kejepit atau encok. Intinya bahasanya irqun nasah. Ya. Tanah itu juga termasuk tibbun nabawi. Percaya nggak antum? Tanah itu bisa jadi tibbun nabawi. Ibn. Hah? Tanya sama gua hakim. Ya enggak? Tanah itu bisa tibbun nabawi. Antum pernah baca hadis ketika luka, ya, kemudian antum ludahi di tanah itu, kemudian antum tempelkan tangan antum di tanah tadi, basah, tempelan tanah tersebut, antum tempelkan di luka, kemudian antum baca Bismillahi turbatu ardina. Pernah dengar hadis ini? Yushfa saqimuna biidzni rabbiha. Antum carilah pokoknya lafaz hadisnya, doanya tadi sambil baca Bismillahi turbatu ardina, Bismillahi turbatu ardina, yushfa saqimuna biidzni rabbiha. Ya. Baca itu, insya Allah sembuh. Nggak usah antum mikir, ini ludah bakteri, tanah juga bakteri. Antum jatuh misalkan itu tadi di tanah, pleset, antum ludah di tanah, tempelkan tangan antum bersama telunjuk antum di tanah tadi dengan air ludah juga, kemudian antum tempelkan di luka antum, membaca doa Bismillahi turbatu ardina, yushfa saqimuna biidzni rabbiha. Ya, udah aja antum, kalau antum lihat nanti ketemu hadisnya. Antum ingat tadi Bismillahi turbatu ardina, antum kurang baca Hisnul Muslim sih kayaknya. Padahal itu ada Hisnul Muslim. Anak pertama kali anak tahu itu di Hisnul Muslim, doa-doa yang itu, doa-doa yang tahu kan Hisnul Muslim, gitu, kecil itu, di situ ada. Jangan dikira antum zikir sholat, cuma zikir sholat, ada juga sebutkan untuk luka. Pengobatan yang paling afdol adalah pengobatan nabawi. Yang paling afdol. Yang kedua, pengobatan dengan cara tajribah. Tajribah. Termasuk bagian pengobatan nabawi yang disebutkan oleh para ulama. Mengikat kepala ketika sakit kepala. Antum mungkin pikir, masa Ustaz pengobatan nabawi? Antum tahu pengobatan nabawi cuma madu. Kurang jauh perjalanan antum dengan hadis. Ya. Taunya madu terus sama habatus sauda. Sakit kepala antum, pening, antum ikat. Yang namanya pengobatan tibbun nabawi itu pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW atau dianjurkan secara lisan atau pernah dilakukan oleh beliau atau dilakukan oleh sahabat dan disaksikan oleh beliau. Yang namanya sunnah itu qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ya. Nah, perkara-perkara yang seperti ini kalau dia dilakukan oleh Rasul ya, atau dibenarkan sama Rasul, itu termasuk pengobatan. Antum
Anda percaya kalau maraton itu juga tibun nabawi? Untuk yang lesu, ngantuk-ngantukan yang seperti ini. Ya enggak? Itu kasih pengobatannya tibun nabawi. Maraton. Apa dalilnya? Para sahabat ketika itu, hadisnya dalam Sahih Musnad Mimalai Safi Sayan Syekh Mukbil. Para sahabat ketika itu lemes, lesu. Kata Rasul, yang namanya lesu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, alaikum wan nasalan. Hendaknya kalian an-nasalan. Disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayah fi Gharibil Hadits, an-nasalan itu adalah lari kecil. Maraton. Jogging. Antum agak lemes badan, lari-lari kecil. Itu juga tibun nabawi. Ya. Difahami. Nah, yang seperti ini juga dikategorikan tibun nabawi. Jadi tibun nabawi itu lebih luas cakupannya tadi. Apa maksud tibun nabawi? Pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, beliau melakukannya, atau dilakukan oleh sahabat dan disaksikan oleh Nabi SAW. Nah, jelas ya? Nah, pengobatan yang kedua, pengobatan melalui jalur tajribah. Tidak ada dalil, tapi secara praktek, pengalaman dan uji memang bisa dijadikan obat. Contoh misalkan orang mencret, dia konsumsi apa? Daun biji jambu ya. Nah, bolehkah? Ya boleh. Apakah dikatakan tibun nabawi? Tidak. Itu namanya pengobatan tajribah. Ya. Pengobatan tajribah. Jelas ya? Kemudian apa itu bacanya? Allati fi udhuniha syaqqun. Yang ketiga, hewan yang di telinganya ada syak, ada bolong, robek. Sawa'un syaqqat udhunuha tulan aw syurqa aw ardon minal khalaf wa hiya al-mudabarah aw ardon minal amam wa hiya al-muqabalah aw khuriqat udhunuha aw istu'silat hatta bada simahuha, yaitu kambing atau hewan yang di telinganya robek, ya, baik robeknya itu dalam bentuk tul, memanjang, disebut dengan istilah syarqa, atau ardon, melintang dari belakang, disebut dengan mudabaroh, atau melintang dari depan, disebut dengan muqabalah, au khuriqat, atau dibolongi, udhunuha, bekas ditindih, dikasih kalung mungkin kan. Juga juga itu tadi masuk, atau dipotong, terpotong sampai nampak simah tuh yang ini bagian dalam ini terpotong telinganya sampai nampak yang tulang rawan dalam itu tadi. Itu juga sah, tapi makruh. Yang keempat, maquti azakaru. Nah, terpotong bijinya. Nah, sah kiasan alal adba, sah saja. Wa amma qat'ul khasiyatain faqat fala yu'athir. Oh, zakar tuh zakar tuh bukan biji. Zakar tuh tembakannya. Nah. Ya enggak? Ya, tembakannya. Yang terpotong zakarnya. Kambing terpotong zakarnya. Tahu zakar? Dari. Nah. Goloknya itu tadi. Terpotong. Nah. Itu makruh. Kiasan alal adba. Adba itu yang patah tanduk ya. Adapun qat'ul khasiyatain faqat fala yu'athir. Nah, adapun kalau yang terpotong khosi itu apa? Bijinya itu tidak berpengaruh. Fatajuzu at-tadhiyah bil khosi. Boleh saja berkorban dengan khosi. Ya ikhwan, katanya kambing itu kalau dikebiri gemuk dia.
Cobalah nanti kita beli kambing yang jantan ya, potong saja. Yang anak, cari yang anak mungkin umur 6 bulan, 7 bulan, potong. Katanya gemuk kalau dipotong. Nanti minta potong sama yang pakar-pakar kambing. Nanti mati kambingnya, tanggung jawab. Potong, katanya gemuk, padat badan. Kalau itu tidak makruh. Kenapa? Lihat deh. Nah, li'annal khisa, dikarenakan biji torpedo la yutayyab al-lahmu atau la yutayyibul lahm. Li'annal khisa yutayyibul lahma. Dikarenakan khisa, pengkebirian itu membuat bagus daging. Wa yazidu fis siman, dan semakin gemuk, katanya gitu. Ya. Menambah kegemukan kambing. Tidak bagus ya yang punya biji itu. Kemudian masa kotot sanayaha, yang habis gigi depannya, ompong dia. Ya. Au ghairuha min asnaniha, atau yang selainnya, itu gigi-gigi geraham. Waya al-hatma, bahasa Arabnya al-hatma. Fatukrahu at-tadhhiya biha qiyasan 'alal adba, maka hukumnya makruh berdasarkan pengkiasan dengan adba. Li'anna fil asnan manfaatun wa jamalun wa jamal. Li'anna fil asnan manfaatan wa jamalan. Dikarenakan pada gigi tersebut cuma sekedar kemanfaatan dan keindahan saja. Hukumnya makruh. Tapi sah. Antum punya kambing tapi kambingnya gemuk tapi tidak punya gigi dia. Kok bisa tidak punya gigi? Mungkin salah makan dia. Ya, kata makan kubel. Rontok giginya tadi. Misalkan. Wa tujzi al-udhiyah bil jadda, sah-sah saja berkorban dengan jadda. Apa jadda? Wahyallati tawaqqafa dar'uha. Nah, jadda itu yang terhenti susunya. Aniddar. Ya. Terhenti ya, enggak anu lagi. Fanashafa labanuha, sehingga susunya tadi kempes. Ya, ini juga dalil menunjukkan apa? Alasan bolehnya berkorban dengan apa? Dengan betina yang ada susu. Nah, saking mungkin sudah kendor ini susunya ini tadi, sudah tidak ada lagi susu. Mungkin udah ketuaan dia, nggak ada air susu lagi. Itu sah dikorbankan. Li'annahu la naqsa fi lahmiha wala fi khilqatiha. Dikarenakan itu tidak ada kurang dalam bentuk daging atau penciptaannya. Wal laban ghairu maqsudin fil udhiyah. Adapun laban, susunya tadi bukan yang diinginkan pada hewan korban. Bal tawaqqafal laban yazidu fis saman. Bahkan kalau susunya berhenti, dia tidak lagi produksi kambing tadi susunya, biasanya akan bertambah dagingnya, gemuk. Walau baqiya fiha dar'un, ya. Kalau seandainya masih pada kambing tersebut, ya, pada hewan kambing tadi misalkan dorak, ya, dorak itu tadi kantung susunya tadi, wa nashafa akhar, dia kan kambing tadi kan ada berapa? 2 biasanya doraknya ya, 2 kan kantungnya tuh. Nah, 1 masih ada, 1-nya kempes. Tergambar Randi? Coba tergambar. Ya. Ini ada kambing, dia punya dua kantung susu kan, kanan kiri gitu kan. Nah, satunya bakia masih ada doraknya, satunya nasyafa akhor, satunya kempes. Nah, ajza'at min babi aula bila karaha, maka itu sah-sah saja tanpa dimakruhkan sama sekali. Wa kadza tujzi maqtu'a ba'di halamati dar'iha. Ya, demikian juga sah-sah saja kalau terputus sebagian puting kantung susunya tadi. Kama tujzi al-udhiyah bima la dar'a laha. Sebagaimana sah-sah saja hewan korban yang tidak ada kantung susunya. Au kana maqtu'an, atau memang terputus. Difahami? Itu tadi. Wallahu ta'ala shawab. Kita lanjutkan ta'liq al-Hamawiyah ya. Naktafi bihadzal qadar.